Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Mulana dengan NIM I2310349. Di sini saya ditugaskan untuk membuat rancangan jaringan LAN menggunakan aplikasi simulasi jaringan Kisco Packet Tracker. Nah, di sini pertama-tama kita apa yang kita butuhkan dulu kita simpan dulu. Misalnya kita butuh misalnya di sini 9 PC. Nah, kita di sini tambah-tambahkan dulu PC-nya. Dan di sini saya rapikan sedikit. Nah, di PC ini kita membutuhkan apa yang namanya switch ini, kata switch karena ini untuk menghubungkannya. Kita tambahkan saja tiga. Nah, setelah itu ya, supaya ini berapa password tadi. Nah, setelah itu kita membutuhkan router. Kita menggunakan pakai router aja. Setelah router, kita membutuhkan juga eh nih DSL modem itu kan modem. Nah, setelah modem kita membutuhkan cloud, lalu juga kita membutuhkan apa yang namanya server. Saya rapikan sedikit. Nah, untuk menghubungkannya kita akan menggunakan copper strike. Nah, ini kita hubungkan aja dari pin 1 ke ya, ini kita bisa internet 0, lalu 01, selanjutnya sama 90 ke passenger 1,1/1, lalu ini kita lakukan hal yang sama semuanya bisa satu ini bisa minimal bisa. Nah, di sini kita hubungkan lagi menggunakan site ke router misalnya 0,1. Selanjutnya kita hubungkan lagi dan lakukan yang nah di sini karena pas internetnya nggak ada yang ini aduh kembali bentar.
Nah, karena tidak ada yang tersedia tadi di pesan internetnya, kita tekan aja routernya, lalu kita tambahkan, sebelum ditambahkan itu kita matikan dulu mesinnya, lalu kita tambahkan apa yang namanya router NM1 CPA. Nah, di sini, lalu kita hidupkan lagi mesinnya, sampai hijau gini, puas saja, kita tambahkan lagi strike-nya dari switch ini ke router. Nah, untuk selanjutnya kita hubungkan dulu ini, karena ini nggak ada lagi, kita tambahkan lagi apa itu yang namanya ini CPA. Oh iya lupa belum dimatiin. Jangan lupa untuk matikan dulu mesinnya sebelum menambahkan. Lalu setelah menambahkan kita hidupkan lagi. Lalu kita tambahkan modem port 1. Nah, dari modem ke cloud kita menggunakan ini tulisannya. Nah, di port 1 kita masuk ke modem 4. Terus setelah itu kita menggunakan strike lagi ke Ethernet 6 ke server. Nah, sudah itu kita akan mengatur apa yang namanya ini passenger satu yang ini nih supaya bisa mengirim dari PC1 ke PC4 atau ke mana yang lain. Kita lihat dulu ini. Yuk, ini menggunakan 0,0 ya. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Lalu kita klik no aja di sini. Bentar. Oh iya, kita ke router, lalu ketik enable, lalu enter. Nah, setelah ini kita ketik configure terminal. Bukan configure, config terminal. Nah, di sini kita klik saja yang mana yang mau kita hubungkan. Ya, ini misalnya 0,0 ya. Berarti di CLI-nya kita tulis in pas internet, apa itu pas internet ya, 0/0. Lalu enter. Nah, sesudah ini kita tuliskan IP DHCP full, lalu kita mengganti yang ini switch 0. Switch 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 ya itu tadi. Oh, switch 0. Lalu enter. Kita akan mengganti network. Kita ketik dulu network. Lalu hmm, kita ketik IP-nya 192.168.0.1.0. Nah, lalu ketik 255 titik 255 titik 255 titik 0. Nah, ini tuh subnet mask
Lalu ini IP dari switch ini. Bentar. Nah, setelah itu kita ketik enter aja. Lalu kita ketik lagi default route router 192.168.1.1. Nah, lalu kita enter, lalu kita isi DNS-nya, DNS server 8.8.8.8. Enter, lalu kita exit. Sorry, enter, lalu kita kontrol kontrol C. Nah, kita enter lagi, kita mulai, eh, right, enter. Nah, di sini udah nol ya, udah oke ya. Kita ke config, lalu pas internet nol, klik nolnya, kita isi dari yang tadi 192.168.1.1. Karena di sininya masih namanya. Nah, router, nah, default router 1.1. Nah, di sini kita on aja. Ini terisi sendiri ya yang subnet masnya. Kalau on, kita kali, kita lakukan. Ini sudah berhasil ya, cuman lagi menunggu untuk ini. Kita lanjutkan lagi ke yang kedua, yaitu switch 1, tes LI lagi. Aduh, sorry. Nah, eh, kita masuk ke config terminal lagi. Lalu kita ubah yang, bentar, ini gimana ya? Oh, 1.0. Berarti kita tes internet 1/0 ya. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ikutin saja seperti yang di atas. Lalu kita cp namanya switch 1. Switch 1. Switch 1. Oke. Lalu kita ketik lagi sama seperti yang tadi, yaitu eh, network. Nah, network, eh, lalu ketik IP-nya 192.168. Karena di sini udah ada satu, kita bedakan aja supaya gampang. Kita ketik 2.0. Lalu kita klik subnet masnya kalimat 2.0. Lalu masuk ke default routernya router, aduh salah, default router 192.168.2.1. Nah, supaya gampang aja ya, kita ngurut aja. Lalu kita ke config, lalu pas internet 1.1, kita masukkan IP-nya
titik 168 titik 2 titik 1. Nah, subnet masknya ini kemudian karena di sini kita menggunakan salah lupa, maaf. belum ini bentar, salah lupa gak di exit. Kita hapus lagi ke config terminal, lalu enter uh, 1/0, lalu IP cp switch 1 lalu itu 192.168 titik 2 titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 0. Bentar, lalu kita ke default lagi, bentar, 192.168 titik 2 titik 1. Nah, setelah itu kita seperti biasa masukkan DNS server lalu exit ya. DNS servernya DNS server. Nah, kita 8.8.8.8 lalu enter, kita exit, lalu enter, kita sini setelah exit kita kontrol C konfigurasi, lalu enter, lalu kita right enter. Nah, setelah oke, kita masuk ke config yang versi 1.2. Nah, ini udah termasuk ya. Nah, masuk. Sekarang yang satu lagi kita seperti biasa kayak config terminal, lalu sorry, internet eh, apa ya ini? Pas internet berapa ini? Oh, pas internet 6.6/0. Pas internet 6/0. Internet 6/0. Nah, di sini kita butuh lagi IP DHC. Oh, namanya apa ya? Switch 2. Switch 2. Lalu kita enter, kita lakukan hal yang sama. 192.168 titik. Karena di sini 2, kita memakai 3 supaya mudah saja ya. Lalu 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lalu kita masuk ke default router. Default router di 192.168 titik 3 berarti ya, 3.1. Lalu kita DNS servernya, DNS server 8.8.8.8. Lalu enter, kita exit. Setelah itu kita Ctrl C, lalu enter, kita right, right. Nah, lalu enter, kita di sini oke. Kita ganti di config-nya yang pas internet 6. Nah, kita masukkan IP yang tadi 192.168.3.1. Lalu ini lalu
Oke. Nah, di sini kita mencoba dulu untuk mengirimkan pesan. Mengirimkan pesan bisa dengan mengetik ini yang di sini supaya simpel aja. Dari ini ke ini. Oh iya, bentar, bentar, bentar. Oh maaf, ada kesalahan. Nah, kita jujur aja. Sip. Jadi modemnya tidak usah diganti ya modemnya. Modemnya kita isi dulu ini dulu. Kalau di DSL-nya ini mau ini namanya Ethernet 0. Yang ini Ethernet 6. Lalu ini menggunakan mode 4 berarti di sininya kita ini mode 4, ini Ethernet 6. Lalu kita add aja di sini. Nah, setelah itu sebentar. Oh iya, ya. Kita di PC-nya itu kita masuk dulu ke desktop, kita ubah dulu di sininya ke DHCP, lalu kita klik aja, ulangi hal yang sama. Nah, di sini akan mengisi sendiri ya, akan dikasih IP sendiri dengan 1,3173. Lakukan hal yang sama semuanya, desktop, DHCP, dua kali. Tiga lagi semuanya ya. Ini, setelah itu kita coba dulu ya. Kita coba di sini, kirim ke ini, apakah bisa? Nah, sukses kayak. Di sini sudah sukses. Kita coba dari PC 0 ke PC 5. Highlight, coba kita coba lagi. Nah, sukses ya. Dari PC 1 ke PC 8. Bentar, PC 1 ke PC 8. Nah, sukses ya. Coba kita ini dari server ke 6. Belum bisa ya karena kita belum menghubungkan dari server ke yang lain. Misalnya kayak ya, untuk itu kita di sini kita ke read dulu. Eh, ya, kok, bentar, bentar, bentar. Gimana ya? Gini.
Coba kita tes. Oh iya 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 ini. Ini kabel ini menggunakan fase internet 7/0 ya. Di sini kita ganti dulu 7/0-nya menggunakan misalnya 192 1.168 titik 10 titik 1 ya misalnya subnet maksudnya sini 0 aja subnet maksudnya mengisi sendiri lalu kita on. Nah, setelah sudah hijau gini berarti sudah tersambung. Nah, di sini kita servernya kan akan dikasih dulu ininya IP 192.168.10.2 karena titik satu sudah dipakai oleh router. Nah, di sini on. Lalu kita coba dulu sekali lagi. Kalau belum bisa, eh, coba sekali lagi. Nah, kalau belum bisa berarti di sininya kita masuk ke RIP. Nah, kita masukkan IP yang ada di router. Itu misalnya IP 192.168 IP yang ini ya. Bentar. Nah, IP yang ini IP router ya. Kita kali dulu. Sekarang RIP-nya 168 titik 1 168 itu 92.168.10.0. Nah, di sini kita titik nol aja meskipun di routernya titik satu. Lalu add, lalu kita masukkan IP yang ada di switch ini. Dan switch ini switch itu berapa ya? Dan 0.0 itu 1.1. Berarti di sini kita add-nya 192.168.1.0. Nah, lalu add. Nah, di sini karena switch switch kita berurutan, kita gampang. Kita ketik lagi 192 untuk switch yang kedua ya. Titik 168 titik 2 titik 0. Lalu add. Lalu kita masukkan lagi 192 titik 168 titik 3 berarti titik 3 titik 0. Lalu add. Nah, setelah itu kita close. Kita coba lagi. Oh, modem nggak usah diganti-ganti ya. Kalau modem tuh keluarnya udah servernya bentar. Gateway-nya 1.1 192 gateway 1 gateway 1 udah. Bentar, bentar.
Oh ini default gateway-nya kita masukkan ke router. Kita masukkan IP router 192.168.10.1. Nah, di sini DNS servernya kita isi jangan lupa 8.8.8.8. Lalu kita kali aja di sini. Nah, setelah itu kita coba lagi di sini ke PC, pilot, masih pilot, coba lagi. Nah, sukses ya semuanya. Kita coba ke PC ini. Coba ya. Emang selalu gini ya, kayak harus dicoba-coba lagi. Nah, ini sukses. Kita dari sini ke PC 3. Dan di ini juga. Nah, sukses ya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan komponen seperti ini kayak laptop. Nah, kita tambahkan aja ya. Laptop sama handphone, smartphone. Nah, kita kita memerlukan eh sebenarnya ini bentar namanya lupa. Nah, ini access point VTA. Nah, kita hubungkan aja dari access point-nya menggunakan strike lagi ya. Dari sini port ke aduh, bentar. Sininya udah habis colokannya. Kita matikan dulu. Lalu kita masukkan yang ini lock on lagi. Kita tambahkan lagi ini dari sini port 1 ke ini pas internet 6. Nah, kadang biasanya langsung terhubung ya. Nggak tahu. Bentar. Saya di sini saya akan menambahkan printer ya. Printer dari ini. Untuk menambahkan printer kita harus menggunakan strike lagi dari printer ini, pas internet ini ke switch. Oh bentar, habis ini. Dulu sorry, sorry. Ini. Oh iya lupa 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 lupa. Lupa. Belum. Kita tambahkan dulu ininya. Sebelum menambahkan kita harus mematikan dulu. Nah, kalau kita hidupkan kembali, kita kali aja. Di sini kita tambahkan strike lagi ya. Dari sini ke printer. Nah, oh ini
Hmm, jarang. Iya, coba. Boleh. Kita ulang lagi ya. Kita jangan menggunakan ini. Kita menggunakannya ini nih, yang ini. Nah, nah, langsung terhubung. Ini kebanyakan. Ini salah ya. Disimpan dulu sini. Nah, kita menggunakan access point yang PT ini. Nah, di sini. Di sini, oh iya lupa ini untuk printer ya. Kita sambungkan menggunakan kabel strike. Snap 6/1 ke ini. Oke. Nah, di sini kita coba apakah bisa terhubung antara laptop dengan PC. Nah, sukses semuanya. Nah, nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.